Halo Sobat Utuh Story, kembali lagi di Utuh Story ya. Pada video kali ini saya akan membuat ulasan tentang Porsche Macan. Ya, sebelumnya saya mesti salut dengan para engineer Jerman, khususnya tim development yang mengembangkan Porsche Macan ini. Mereka tuh betul-betul sangat matang dalam menentukan sesuatu. Dalam hal ini membuat produk ini ya, Porsche Macan ini. Bagaimana tidak, Porsche Macan ini awal di-develop sejak tahun 2010. Dan pihak Porsche baru mengumumkan ke publik tentang Macan itu pada tahun 2011, setahun kemudian, hanya untuk mengumumkan bahwa mereka sedang mendevelop ini. Awalnya mereka menamakan Macan itu sebagai Kajun. Kajun itu adalah singkatan dari Cayenne Junior ya. Selain itu Kajun itu juga nama suku keturunan Acadia yang ada di Amerika Utara. Dan Cayenne adalah sebuah SUV pertama Porsche yang diluncurkan pada tahun 2003. Porsche Cayenne lebih besar ya, ukurannya kakaknya Macan lah ya, baik secara ukuran maupun waktu diluncurkan. Tapi entah bagaimana ceritanya mereka mengkoreksi penamaan si Kajun. Tepatnya pada tahun 2012, pada masa pengembangan mereka mengumumkan bahwa nama Kajun diganti sebagai Macan. Dalam pelafalan Inggris bahkan mereka menekankan frase Macan, ya Macan, agar tak salah sebut. Bersumber dari pihak Porsche bahwa Macan yang dimaksud adalah Porsche Macan itu adalah Javanese Tiger ya, Indonesian Tiger gitu ya. Ya Macan adalah nama Jawa, bahasa Jawa. Dan dalam bahasa Indonesia Macan adalah harimau. Jadi ini produk otomotif pertama dan satu-satunya yang menggunakan nama dalam bahasa Jawa. Masa edar Porsche Macan dimulai pada tahun 2014 sampai sekarang. Selain tersedia dalam unit bermesin bensin 2000cc dan 3000cc, Macan juga tersedia dalam format EV, Electric Vehicle alias mobil listrik, yang baru memasuki masa produksi pada tahun 2023 ini. Secara konsep, Macan ini berbagai platform dengan saudara sepupunya, yaitu Audi Q5, tapi tentu saja ada banyak perbedaan pada keduanya. Pertama adalah tentu saja soal citra merek ya. Porsche membidik pasar yang lebih spesifik lagi, yaitu pecinta Porsche yang menginginkan sebuah mobil crossover kompak tapi tetap dengan nama sporty. Kalau pada umumnya orang menyebut dengan nama SUV, Sport Utility Vehicle, maka pada Porsche ini penamaannya pun CUV, Compact Utility Vehicle. Lalu riset pun dimulai pada tahun 2010. Untuk model pertama ini diberi kode 95B.1 atau 95B.1 yang mengambil basis dari Audi Q5 untuk generasi pertamanya, yaitu 2008-2017. Sebelum memulai masa produksi, tak main-main mereka membuat 190 prototipe sampai akhirnya ketemu konsep yang pas seperti Macan yang kita lihat sekarang. Untuk tipe GT dipamerkan pertama kali pada ajang Los Angeles Auto Show yang dihelat pada tanggal 19 November tahun 2013 serta dijual ke pasar setahun kemudian atau 2014. Sedangkan versi GTS diluncurkan setahun kemudian, yaitu pada tahun 2015. Total line-up Macan terdiri dari 10 model dengan berbagai pilihan mesin, termasuk mesin diesel. Tapi sejauh ini hanya 4 negara yang kebagian varian mesin diesel ini, yaitu Belgia, Norwegia, Italia, serta Afrika Selatan. Selebihnya di seluruh dunia Macan dijual dengan 2 varian mesin, yaitu unit mesin 2000cc dengan kode R4 atau R4. Mesin ini adalah mesin dari Audi ya. Sedangkan unit mesin 3000cc-nya menggunakan mesin V6 yang diproduksi oleh Porsche. Semua dilengkapi dengan turbo. Masa produksi generasi pertama digantikan oleh generasi kedua pada tahun 2019 dengan kode produksi 95B.2 gitu ya tulisannya ya. Akan tetapi masuk Indonesia itu baru pada tahun 2020. Generasi ini sebetulnya hanya penyempurnaan dari generasi sebelumnya, minor change gitu ya, atau minor facelift gitu. Perubahan paling mencolok adalah pada desain lampu belakang. Kalau pada versi sebelumnya, lampu bagian belakang itu terpisah antara kanan dan kiri, maka pada model baru ini lampu belakang itu nyambung. Perubahan lain adalah pada entry level atau model paling standar. Kalau pada generasi sebelumnya menggunakan velg 19 inci, maka pada update kali ini Porsche menyematkan velg 20 inci. Desain grill depan juga mengalami perubahan pada facelift ini, yaitu penambahan fitur splitter pada bumper depan. Perubahan lain terdapat juga pada grill yang bisa membuka dan menutup secara otomatis. Artinya saat normal, grill akan menutup ketika kondisi normal ya, untuk memberikan efek aerodinamika yang lebih baik, dan akan membuka ketika mesin memerlukan pendinginan. Tak lupa di sektor penerangan juga mengalami upgrade berupa penambahan lampu LED pada headlampnya.
Lalu dengan sederet deskripsi yang saya sampaikan itu, sampai saat ini di tanah air itu siapa kompetitor pas buat macan ini? Land Rover Evoque. Cukup sekian video dari Auto Story. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.